Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya saged nglajengaken istiqomah kula panjenengan ngaos kitab Ihya Ulumuddin ingkang dianggit oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan pelajari saking kitab niki membawa barokah manfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Insyaallah dalu menika halaman 415. Tasik nerangaken afatul ilmi wa alamatul ulama akhirat ulamaud dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Wa ruwiya ad-Duhaq an Ibnu Abbas, dan riwayataken diceritakan saking ad-Duhaq an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawuh Ibnu Abbas, terus niki hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama'u hadhil ummah, utawi ulama'i hadhil ummah, umat ini atau iki umat, iku rajulani, enten dua tipe, iku lanang loro. Rajulun, yaitu ada seorang ulama, atahullah ilman, kang maring sapa Allah ilman ing ilmu, fabadalahu mongko nuli napa ngewehake, membelanjakan atau menghabiskan ilmu itu, memberikan ilmu itu linasi marang menungso, walam yakhud alaihi tama'an, walam yakhud lan orang ngalap sapa rajul alaihi ing atase ilmu tama'an, yaitu arep-arep untuk minta upah, minta pamrih. Walam yashtari, dan juga tidak untuk menukar sapa rajul bihi kelawan ilmu samanan ing keuntungan. Fadzalika, mongko utawi mengkono-mengkono rajul yang demikian itu, iku yusalli alaihi, mendoakan, memohonkan, nyuwunake ngapura alaihi ing atase rajul
Toirus samai opo manuk, burung-burung yang ada di langit. Wahitanul ma'i, lan piro-piro iwak ing jero banyu. Wadawabbul ardi, lan piro-piro hewan gegermetan ing jero bumi. Serangga lan hewan-hewan sak liyane, reptil dan sebagainya. Wal kiramu, lan piro-piro malaikat, al katibuna kang tugase niku nyatet amal. Yakdumu alallahi, bakal madhep sapa rajul alallahi ing atase Allah azza wa jalla yaumal kiamati ing dalam dina kiamat, sayyidan syarifan, dia akan dibangkitkan lalu menghadap kepada Allah sebagai seorang sayyid, seorang tokoh bendoro syarifan yang mulia. Hatta yurafiqa, hingga ngancani sapa rajul al mursalin ing para utusan, para rasul. Jadi ini satu tipe di antara dua tipe ulama, orang alim. Kata Nabi adalah orang yang pertama ini dia punya ilmu, alim, lalu orang ini menyebarkan ilmunya kepada umat manusia tanpa embel-embel, mengharap apapun, baik itu yang berupa materi maupun non materi. Gampangane saking ini menerangkan saking beberapa hadis yang banyak kita temui, misalnya di kitab-kitab Lubabul Hadis ataupun kitab-kitab lain, Irsyadul Ibad yang menerangkan fadholiul ilmu, di mana orang yang mencari ilmu dan menyebarkan ilmu itu seluruh makhluk selain jin dan manusia itu memohonkan ampun kepada orang alim itu. Nah, keterangannya di sini, justru di hadis ini. Orang yang dimohonkan ampun itu, penyebar ilmu itu adalah penyebar ilmu yang dia betul-betul ikhlas. Kalau betul-betul ikhlas mengharapkan ridho Allah, maka yang memohonkan ampun tidak hanya makhluk di bumi, bahkan makhluk di langit pun memohonkan ampun untuk dia. Dan istimewanya, orang itu akan dibangkitkan di yaumil qiyamah sebagai seorang sayyidan syarifan. Sayyid niku pun luar biasa, tasyid syarifan, sebagai orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah, bahkan dikelompokkan dengan para rasul dan para nabi. Tentu ini kedudukan yang paling mulia para jamaah, di bawah grade para nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Jadi grade-nya para siddiqin, para ulama itu persis di bawah Nabi. Artinya sudah tidak ada antara itu, tidak ada. Bahkan di dalam kitab yang lain disebutkan para syuhada yang meninggal di medan perang itu masih di bawahnya para ulama dan para siddiqin itu. Orang pang syuhada di medan perang
inilah satu kedudukan yang sangat mulia untuk kita-kita ini yang memang bukan nabi, bukan rasul. Makanya ada satu thariqah yang ini banyak diikuti atau diamalkan oleh para ulama, yaitu mungkin bukan thariqah tasawuf, bukan thariqah seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah dan sebagainya, yaitu adalah thariqah taklim, thariqah untuk jalan ilmu, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu salah satu thariqah yang paling cepat mengantarkan kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Jadi bukan hanya thariqah yang berdasarkan wirid, ya, misalnya seperti kita tahu ada Qadiriyah, Naqsabandiyah sampai 41 thariqah mutabaroh itu. Thariqahnya orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu juga luar biasa. Dan sebagian ulama berpendapat thariqah ini yang paling banyak. Jadi kalau kita bisa mendata thariqahnya Qadiriyah, Naqsabandiyah berapa juta, ya. Mungkin Syatariyah berapa juta, Sadziliyah berapa. Kalau thariqah jalur ilmu luar biasa. Bahkan sebelum berdiri thariqahnya Qadiriyah, Naqsabandiyah, thariqah ini mungkin sudah, thariqah ilmu itu sudah terlembagakan dan paling banyak, paling umum. Maka tidak heran ada banyak kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, atau mungkin para habaib kita itu yang mungkin tidak patek wiridan, tidak patek sholat sunnah, tapi jalur ilmunya ini yang luar biasa, menekuni ilmu. Wiridnya ya wirid wolak-walik maca kitab, sampai tidurnya itu ibaratnya bantalan kitab. Karena saking mulianya. Tentu dengan catatan kita betul-betul ikhlas mencari ilmu itu, bukan untuk mencari dunia, mencari popularitas, apalagi mencari jabatan untuk menang debat dengan orang-orang pinter, dengan para alim. Kita akan mendapat kedudukan itu. Warajulun yang tipe kedua, kata Nabi, atahullahu ilman, adalah orang yang diberikan Allah sebuah ilmu atau suatu ilmu fid dunya, yang dalam dunia, fadonna, tapi dia berlaku kikir, medit, bihi kelawan ilmu, ibadallah, kepada para hamba-hamba Allah, kawula-kawulane Allah. Wa akhadha bihi, lan ngalap sapa rajul bihi kelawan ilmu, tomaan, itu tomak Arab-Arab, ada imbal balik, ada napa? Keuntungan. Washtara, lan dia menukar seperti jual beli, barter, bihi samanan, dengan sesuatu yang sedikit, keuntungan yang sementara. Jadi seolah-olah memberi, seolah-olah dia berderma, tapi sesungguhnya dia mengambil keuntungan. Ini yang akhir-akhir ini marak di para kontainer, para pembuat konten, ya. Seolah-olah dia bersedekah,
berjiwa sosial, membagi-bagikan uang, tapi sesungguhnya mendapatkan feedback ya, berupa follower atau subscriber, like yang banyak, sehingga dia semakin untung dan semakin untung. Ini hanya untuk bisnis saja, mancing. Dan tidak hanya di bidang itu, hampir menyentuh di seluruh aspek kehidupan kita saat ini itu seolah-olah aku oleh apa? Saya dapat apa? Kalau saya melakukan ini, untung apa saya? Kalau memang seandainya tidak ada keuntungan berupa uang, berupa materi, paling tidak dapat untung jumlah massa, popularitas, dianggap tokoh, dianggap ini, dianggap itu dan sebagainya. Fadzalika, maka orang yang seperti itu, yang demikian itu, ya'ti yaumal qiyamati ikut teko sapa rajul al qiyamati ing dalam dina kiamat muljaman hale dia terbelenggu, dikendaleni bili jamin kelawan kendali minnari kang tetep saking geni api neraka. Yunadi kan diundang-undang sapa, dipanggil sapa rajul munadin wong kang undang-undang ala ruusil khalaiq ing atase pira-pira kepolone pira-pira masyarakat akan dipanggilkan. Manusia disuruh menyaksikan. Lalu ada suara yang mengatakan hadza fulan ibnu fulan atahullah ilman. Allah memberi orang ini ilmu. Kang maring ing fulan sapa Allah ilman ing ilmu fid dunya ing dalam dunya. Fadonna, tetapi orang ini pelit karena dengan ilmunya bihi kelawan ilmu ala ibadihi ing atase hamba-hamba Allah. Wa akhadha bihi lan ngalap sapa rajul bihi kelawan ilmu tomaan mengharapkan upah. Yang diharap-harap itu kalaupun dia menyebar ilmu itu adalah mendapatkan keuntungan. Kalau tidak ada upahnya dia tidak mau berbagi ilmu. Ono regane. Kalau sekarang itu istilahnya apa? Hak cipta ya. Ada semacam apa ya? Bukan hak cipta. Jadi para praktisi itu, para profesional itu kan kalau dia tidak ada honornya itu kan materi untuk di-share ya, itu kan nggak gampang. Kata mereka ada hak ciptanya ini. Kalau nanti di copyright ya, kalau di copy itu nanti oh ini materi saya yang nyusun dan sebagainya. Nah, sehingga materi pelatihan itu juga nggak gampang di share ke orang lain. Banyak yang mengatakan ini ya hanya untuk pelatihan ini saja, tidak akan dibagikan lagi. Karena khawatir nanti orderan pelatihannya hilang kalau itu di-share. Jadi ilmu itu bukan untuk betul-betul mencerahkan atau mendidik orang, memang murni untuk bisnis. Sehingga sekolahnya dulu juga memang sudah diniati untuk bisnis. Para trainer, para motivator itu begitu. Enggak semua, bukan semua. Tapi saya tahu sendiri ada begitu. Ketika diminta materinya itu tidak diberikan, boleh. Tidak boleh di-share sembarangan, katanya begitu. Nah, ini kan iwastaru bihi samanan, dia itu menukar dengan sesuatu yang sedikit.
dengan yang sementara, yang tidak ada harganya suatu saat di hari kiamat, tidak ada, ampas. Fayu'adzabu, maka Allah mengazab sapa rajul hatta yafrugha, hingga rampung selesai Allah min hisabin nas, dari menghisab umat manusia. Jadi sampai akhir, Pak. Wa asyaddu min hada, dan ada yang lebih dahsyat dari ini. Niki serep. Betapa kita ini berbeda ya dengan ulama-ulama zaman dulu atau para nabi, para rasul. Ini pada zaman Nabi sudah memperingatkan bahwa suatu saat akan muncul orang-orang seperti ini. Nek gak ono honornya, ndak ada apa gajinya, atau ndak ada uangnya, ndak mau. Atau kalau dia sudah kaya, dia tidak butuh uang. Yang dia butuhkan mungkin pengikut, jamaah, atau mungkin supaya apa, popularitasnya naik dan lain sebagainya. Sehingga coba kita teliti betul, orang-orang yang seperti ini justru tidak akan pernah ilmunya bisa manfaat. Kalau kita ngomongnya kemanfaatan dunia dan akhirat, apalagi nggak usah terlalu jauh, nanti di hari kiamat kedudukannya ini sudahlah terlalu jauh. Kita bisa lihat, kita bandingkan dengan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang betul-betul ikhlas. Mungkin kita tahu ada Kiai Ihsan Jampes. Kiai Ihsan Jampes itu ya ndak sepuh-sepuh banget. Beliau lahirnya itu 1901, meninggalnya 1952. Jadi cuma berapa umurnya? 51. Lahirnya lebih muda dari Mbah Hasyim Asy'ari, lebih muda dari Kiai Wahab, lebih muda dari Kiai Bisri Samsuri, lebih muda dari Kiai As'ad. Tapi lihat karya beliau. Orang Kediri yang tidak pernah mondok di Timur Tengah. Tidak pernah mondok di Timur Tengah, tidak pernah mondok di Mekah, di Madinah, di Mesir, tidak. Tapi kitabnya Sirajut Talibin fi Syarhi Minhajul Abidin itu memenangkan lomba mensyarahi kitab Minhajul Abidin di seluruh dunia. Yang mendaftarkan juga bukan beliau, ada orang lain yang mendaftarkan kitab Sirajut Talibin. Dan sampai hari ini, kata para ulama, para kiai yang sudah lulus dari Universitas Al-Azhar, itu ada mata kuliah Sirajut Talibin. Mata kuliahnya kitab Kiai Ihsan Jampes Kediri. Jadi kiai yang sederhana, tidak mendunia, dan memang tidak ingin mendunia, justru mendunia. Ilmunya luar biasa. Tidak hanya kitab Minhajul Abidin yang disarai, Irsyadul Ibadnya Syekh Zainuddin Al-Maribari juga disarai, dan banyak kitab-kitab beliau. Semuanya ketika dikaji, dilihat oleh para ulama itu, dibaca, luar biasa. Padahal tidak pernah mondok di Timur Tengah, tidak tahu dari mana ilmunya. Jadi ilmunya dirinya itu dihabiskan hanya untuk ngaji. Kata keturunan beliau, dzurriyyahnya, untuk ngaji, untuk baca kitab.
Dan keikhlasan itu kan membawa kekuatan tersendiri dari Allah. Semakin orang itu ikhlas, kekuatannya, energinya itu bisa dirasakan oleh makhluk di seluruh jagat raya ini. Para wali songo juga begitu. Siapa yang mau meninggalkan negerinya, boyong ke negeri orang tanpa tahu nanti di negeri sana itu bekerja di mana, mencari nafkah apa. Para wali songo datang ke sebuah negeri yang asing buat mereka, hanya untuk menghidup-hidupi agama Allah, menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu. Semuanya itu akhirnya berdampak luar biasa. Indonesia menjadi negeri muslim terbesar di dunia sampai saat ini. Dan paling moderat, paling damai, paling kompatibel dengan modernisasi. Bisa menyatu dengan negara, bisa menyatu dengan konsep demokrasi. Paling dicontoh dari seluruh dunia. Kata Grand Syekh Al-Azhar, kalau dulu orang Jawa, orang Nusantara banyak yang belajar agama ke Timur Tengah. Sepertinya sekarang saatnya orang Timur Tengah yang baru banyak belajar di Indonesia atau di Jawa. Itu kata Grand Syekh Al-Azhar. Dan ini dampak dari ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang dulu ikhlas betul. Dari menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu. Jangan jauh dari kita-kita ini yang sekarang yang kalau menyebarkan ilmu, mengaji, tujuannya masih kanan kiri, nyari ini, nyari itu. Ya memang alhamdulillah sekarang majelis ilmu banyak, ya, yang hadir ngaji banyak dan sebagainya. Di mana-mana kan banyak. Alhamdulillah tentu kita harus patut syukuri tanpa harus terlalu perfeksionis lah gampangannya. Ya. Untuk menuntut orang semuanya ikhlas yang seperti itu kan susah. Tetapi kalau kita hanya terpaku di situ, hanya euforia di dalam ritual, kita terjebak pada apa? Secara lahiriahnya seolah-olah ini prestasi, seolah-olah ini adalah jasa dan sebagainya, andil kita. Tapi coba kita teliti, apakah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Kalau misalnya kita ini mengatakan kita ini alim, kita ini ikhlas, betul enggak sih? Coba kita teliti. Dibandingkan dengan kiai kita, guru-guru kita yang benar-benar ikhlas all out di dalam menyebarkan ilmu dan agama ini, kita ini posisinya di mana? Keikhlasan beliau-beliau itu akhirnya membuka apa yang selama ini disebut oleh para ulama sebagai ilmu laduni itu tadi. Banyak ulama kita, kiai kita yang baca kitab itu, kitabnya itu hanyalah wasilah saja. Ilmunya melebihi ilmu yang ada di kitab. Kalau kita kan enggak. Ya. Kitabnya katakan 1 jilid, ilmunya enggak sampai 1 jilid kan. Kita ngaji begini bisa baca ya kan, diterangkan ngomong. Tapi begitu kitabnya ditutup, ilmunya ada enggak? Enggak. Saestu. Kula piyambake maca, mboten maca nggih mboten saged. Ilmunya belum sampai masuk di hati, belum sampai. Para ulama itu, Imam Syafi'i misalnya, contoh paling salah satu yang fenomenal. Baca kitabnya Imam Malik, apa itu? Al-Muwatta. Dibaca cuma 1 kali. Isinya ribuan hadis dibaca.
pelan-pelan, satu kali entek kitabnya apal Pak, kayak ditelan mlebu bener-bener ning ati gitu. Itu karena salah satunya karena keikhlasan niat yang benar di dalam mencari ilmu. Lah kalau jenengan kan kalau ndak ada kerpeannya gini kan ndak bisa. Sejauh mana kita mengaku alim? Wong ketika kitabnya ditutup wis gak iso apa-apa. Para ulama itu ilmunya melebihi kitabnya. Kitab ini hanya wasilah saja dari turunnya ilmu laduni kepada beliau. Sehingga beliau ini tidak hanya menyampaikan apa yang fisutur, tetapi ilmu fisudur, apa yang di dalam hatinya, yang menyumber kepada sang pencipta ilmu itu sendiri. Tentu ini satu pengingat yang luar biasa kitab Ihya ini kepada kita semua yang mengaku ya sebagai pecinta ilmu, atau kepada mereka-mereka yang mengaku mendaku diri sebagai ulama, ini wajib ngaji kitab Ihya itu. Kalau enggak pasti akan terpeleset pada afatul ilmi, resiko-resiko ataupun penyakit-penyakitnya ilmu. Sangat berbahaya sehingga nantinya akan muspro ya, eman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyaddu min hada, dan yang lebih dahsyat, yang lebih parah min hada dari ini, ruwiya dan riwayatake dan ceritakake anna rajulan ing setuhune ada seorang kana yahdumu, ono sapa rajul niku yahdumu menjadi pelayan, ngeladeni sapa rajul Musa ing Nabi Musa alaihi salam. Faja'ala mongko iku tumandang sapa rajul, bertindak, yaqulu ngucap sapa rajul, haddatsani ing nyeritone ing Musa ing ingsun Musa Safiullah, haddatsani Musa Najiullah, haddatsani Musa Kalimullah, hatta asar hingga sugih sapa rajul wa kasura malu. Jadi ini orangnya melayani Nabi Musa sehingga orang itu alim jadinya. Dia menjadi orang alim karena banyak mendapat ilmu dan menyampaikan apa yang didapat dari Nabi Musa. Haddatsani Musa. Nabi Musa memberikan ilmu, berbicara pada saya. Dia seolah-olah itu perawi hadis lah itu kalau zaman sekarang. Hatta asra hingga sugih, dia menjadi kaya. Wa kasura maluhu, dan hartanya numpuk-numpuk sampai ratusan miliar misalnya. Fafakidahu Musa, mongko kelangan, maksudnya itu kehilangan sapa Nabi Musa alaihissalam. Faja'ala mongko tumandang sapa Nabi Musa yas'alu anu nuwun sapa Musa saking rajul, waliyahisulan ora krungu sapa Musa lahu marang rajul niku khabaran kabari, hatta ja'ahu rajulun hingga nekani ing Musa sapa wong lanang niku. Ketika orang itu sibuk karena hartanya banyak, setelah dia berprofesi menyampaikan ajaran-ajarannya Nabi Musa, ternyata jadi sugih barokai Nabi Musa. Padahal Nabi Musa dewe gak patek sugih. Karena banyak begitu ya, kiainya sederhana, tapi santri nih kongkon ngamal no ilmu langsung sugih, ngalang-ngalai kiai ini.
Nah, suatu ketika Nabi Musa kehilangan ini santrinya ini pelayannya ini. Kok nang di gak tahu sobo dan sebagainya. Sudah tidak pernah ikut ngaji. Kayaknya sudah ekonominya sudah bagus. Sehingga ditanyakan orangnya juga tidak datang. Akhirnya Nabi Musa yang mendatangi. Ja'a rajulun zata yaumin, suatu hari. Wa fi yadihi lan iku tetep ing dalem tangane rajul khinzirun utawi celeng. Wa fi unukihi lan ing gulune rajul niku hablun, ada tali aswad kang ireng. Faqala Musa alaihissalam, dawuh Nabi Musa, "Ata'rifu fulanan?" Ana ta weruh sira ing fulan, sing yang dimaksud adalah khodimahnya itu, stafnya dulu, pembantunya itu. Qala na'am. Iya saya tahu. Huwa iku fulan iku hadal khinzir. Yo iki dadi celeng. Faqala mongko dawuh Nabi Musa, "Ya Rabbi." Jadi kok iso? Padahal orang ini dulu murid saya yang kemudian menjadi kaya raya. Kabarnya kayak terus kok tiba-tiba berubah jadi celeng. Celeng niku napa? Babi hutan. Ya. Sehingga Nabi Musa kaget, "Ya Rabbi, duh pangeran kula, as'aluka, kula nyuwun dateng panjenengan. Anturadduhu ing yen to balekake panjenengan ing rajul ila halihi marang keadaannya. Tolong Gusti, ya Rob, panjenengan bangsulaken kondisine santri kula sing dados celeng niki kepada keadaan sebelumnya, maksudnya seperti menungso. Hatta as'aluhu, sehingga kula niku saged napa tanglet bima asobau, napa kok sampai asobau hada, kok sampai koyok ngeten niku napa? Tulung napa? Ya Rob, nyuwun pitulung jenengan bangsulaken tiyang niki. Wong kok sampai dirupakno dadi celeng. Cek niku kula niki saged tanglet jenengan bangsulaken Gusti. Nah, mangke nek empun ditakoni jenengan balekno dadi celeng maneh. Karepe ngoten. Perlune gawe takon tok. Fa'auhallah, mongko paring wahyu. Allah mewahyukan azza wa jalla ilaihi marang Nabi Musa, "Lau da'watani, seandainya pun meminta kepadaku, billadzi da'ani, kelawan barang kang nyuwun ing ingsun, bihi kelawan alladzi Adamu, sapa Nabi Adam, faman dunahu, mongko kari wong-wong sakwise sak ngisore Nabi Adam. Seandainya, ini zamannya Nabi Musa kan. Nabi Musa itu zaman sebelum Rasulullah. Sekitar 3000 atau 2000 tahun Nabi Musa. 2000 tahun sebelum Kanjeng Nabi. Kata Allah ketika Nabi Musa mengatakan, "Ya Rob, tolong saya minta ya Allah kembalikan kondisinya ini. Orang yang panjenengan rubah jadi celeng ini, jenengan bangsulaken dadi menungso, kersane kula niki saged tanglet kenging napa kok sampai dados kaya ngeten." Allah menjawab, seandainya Musa Adam sing njaluk lan wong menungso sak penisore Adam nganti kowe njaluk aku balekno wong iki dadi menungso, ma'ajab tuka, aku gak bakal mengijabah fihi ing dalam hadar rajul, gak bakal diijabah. Bayangkan Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, sampai generasi Nabi Ibrahim, Nabi Hud, terus sampai Nabi Musa. Ada berapa nabi? Ada berapa orang soleh? Ada berapa rasul? Seandainya mereka semua meminta kepada Allah,
untuk orang ini dikembalikan keadaannya, tidak akan dikembalikan oleh Allah. Walakin akan tetapi kata Allah, ukhbirka, aku akan mengabarkan kepadamu wahai Musa. Aku akan menceritakan kepadamu. Lima sona'tu, kenana apa? Sona'tu gawe ingsun hada bihi ing iki rajul kelawan celeng. Li'annahu krana setuhune rajul niku kana yatlubud dunya iku ndolek dunya. Dia itu memburu dunia, mencari dunia. Dia sesungguhnya pecinta dunia. Bidin tapi menggunakan kedok agama. Seolah-olah dia membela agama. Dia membela Allah. Dia membela Nabi padahal yang dibela itu nafsunya. Padahal yang dibela kepentingannya. Yang dibela kelompoknya. Yang dibela partainya. Yang dibela ormasnya. Bukan untuk lillahi ta'ala. Dia itu mencari dunia. Na'udzubillah. Jadi ini lebih dahsyat katanya Imam Ghazali riwayat-riwayat. Dan ini Imam Ghazali ini kan hidupnya di abad ke-4-5 Hijriah. Jadi rujukan beliau ya abad kedua, ketiga, bahkan sampai abad ke-1 Hijriah. Jadi rawi-rawi semacam ini yang tidak mudah ditemukan di kitab-kitab selain ulama-ulama seperti sekaliber Imam Al-Ghazali itu. Dan kealimannya beliau kan sudah terkenal sampai Hujjatul Islam. Sehingga mahalnya kita ngaji Ihya ataupun ngaji kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali ya seperti ini. Banyak sekali rawi-rawi yang cerita-cerita yang tidak mudah kita temukan di kitab lain. Banyak sekali manfaatnya, banyak pelajarannya. Wallahu a'lam bissawab. Wahlud min hada mara, insyaallah di minggu berikutnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi dua riwayat ini malam ini kita ngaji, ngapunten nggih, karena cukup panjang riwayatnya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, ada nurnya, ada sirrinya di hati kita, semakin membuat kita menata hati, menata ketulusan kita. Yang kemarin-kemarin mungkin kita masih sudah ikhlas tapi belum mendominasi ikhlasnya, masih kecampuran kanan kiri. Ayo kita berusaha tambah ikhlas lagi, tambah ikhlas lagi. Kata para ulama tasawuf itu kalau pengen gampang ikhlas, sadarilah apa yang kita perbuat, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki di dunia ini itu bukan milik kita. Sehingga kita akan gampang ikhlas. Kula panjenengan itu angel ikhlas karena rumangsa, kata para ulama kita itu rumangsa ini itu punya kita, ilmu-ilmu kita, tenaga-tenaga kita, ngoten nggih. Napa malih? Harta-harta kita. Karena rumangsa sik memiliki. Coba nek gak memiliki, harta itu bukan milik kita, Bos. Itu miliknya Allah, dari Allah untuk Allah. Kita akan mudah ikhlas. Ilmu ini dari mana? Ilmu ini kita dapat dari Allah. Untuk apa? Ya untuk Allah. Tenaga pikiran kita dari mana? Dari Allah. Untuk Allah. Kita sulit ikhlas karena kita rumangsa ini tuh milik kita. Bojo-bojone hak dhewe, montor-montor hak dhewe, duit-duit hak dhewe. Lho sik rumangsa. Karena rumangsa akhirnya angel. Kalau kita mengatakan, ya Allah rezeki ini, uang ini darimu Allah. Kalau aku infakkan ke masjid, ya itu memang milikmu. Niku memang gadah panjenengan. Kula niki namung nopo, namung liwat-liwatan mawon. Ilmu nggih ngoten. Kula niki angsale bodho. Wong kula niki angsale mboten saged napa-napa. Panjenengan sing dadosaken kula saged. Panjenengan sing dadosaken kula pinter. Dados nek kula nyebaraken, kula ngajaraken, nggih niki gadah panjenengan. Nah, itu akan, kata ulama tasawuf, akan memudahkan setidaknya menterapi nafsu kita itu supaya gak ngaku-ngaku dan gak
undat. Monggo mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah apa yang kita dapatkan ilmu kita dari guru-guru kita mengantarkan kita untuk bisa berkumpul dengan beliau-beliau, dengan abah kita Pak Masyudi Mukhtar, dengan guru-guru beliau sampai Mbah Hashim, sampai guru beliau, sampai terus bersambung sanad kepada sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.